Kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling kuat dalam sejarah. Cerita tentang bagaimana suara seorang budak yang tubuhnya terbelenggu rantai justru mampu mengguncang sebuah kota sampai ke fondasinya. Ini adalah kisah tentang iman yang tak terpatahkan dan martabat yang tak ternilai. Ahad. Ahad. Cuma 2 kata. Diucapkan dengan nafas yang hampir habis, di bawah siksaan yang ya ampun tak terbayangkan. Tapi justru 2 kata inilah yang menjadi simbol perlawanan yang menggetarkan Mekah hingga ke akar-akarnya. Jadi pertanyaannya sekarang, suara siapa ini? Dan kok bisa bisikan yang kedengarannya sederhana ini punya kekuatan buat mengubah sejarah? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, perjalanan kita dimulai dari awal kehidupan seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi legenda. Nah, ini dia orangnya, Bilal bin Rabah. Beliau berasal dari Habasyah, yang sekarang kita kenal sebagai Ethiopia. Hidupnya di Mekah dimulai dalam kondisi yang sangat berat. Dia adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, salah satu pentolan kaum Quraisy yang paling berkuasa dan berpengaruh waktu itu. Tapi, ada sesuatu dalam diri Bilal yang gak bisa dirantai oleh siapapun, yaitu jiwanya. Dan disinilah hidupnya berubah total. Disinilah letak kontras yang luar biasa. Secara status, dia hanyalah seorang budak, dianggap barang milik. Tapi coba lihat karakternya. Jujur, kuat, dan punya jiwa yang mulia. Inilah nilai dia yang sesungguhnya, yang nggak bisa diukur dengan materi. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, menyampaikan pesan tauhid, keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa, Bilal termasuk di barisan paling depan yang langsung menyambutnya. Coba deh kita bayangin sebentar. Keberanian macam apa yang dibutuhin seorang budak untuk melakukan ini? Tindakannya ini bukan cuma pembangkangan, tapi taruhannya nyawa. Dan tentu saja, keberanian itu ada harganya. Harga yang sangat mahal. Bagian ini menunjukkan betapa beratnya ujian yang harus dihadapi demi sebuah keyakinan. Majikannya, si Umayyah bin Khalaf, jelas murka besar. Bilal diseret ke tengah padang pasir yang panasnya membakar, ditelanjangi, lalu dadanya ditindih dengan batu raksasa yang panas. Tujuannya cuma satu, memaksa Bilal untuk kembali menyembah berhala dan menghancurkan imannya sampai ke akar-akarnya. Tapi, apa yang terjadi? Di tengah semua siksaan itu, yang keluar dari bibirnya cuma satu kalimat. Diulang-ulang, Ahad, Ahad, yang Maha Esa. Ini bukan lagi sekedar kata-kata teman-teman. Ini adalah sebuah deklarasi perlawanan. Tubuhnya mungkin bisa dihancurkan, tapi jiwanya, imannya menolak untuk tunduk. Nah, justru dari titik penderitaan yang terdalam inilah takdirnya berbalik menuju sebuah kehormatan yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Penderitaan dan keteguhan Bilal ini ternyata nggak luput dari perhatian. Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat terdekat Nabi, hatinya sangat tersentuh. Beliau nggak tega melihat penderitaan Bilal. Dan tanpa pikir panjang, beliau membeli kebebasan Bilal. Sejak saat itu Bilal bebas, rantainya putus selamanya. Dan coba lihat, pria yang dulu disiksa habis-habisan karena keyakinannya, sekarang justru mendapatkan salah satu kehormatan terbesar. Karena suaranya yang merdu dan imannya yang sekeras baja, Nabi Muhammad SAW memilihnya untuk menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Orang pertama yang mengumandangkan azan, panggilan suci menuju sholat. Saking mulianya kedudukan Bilal, Nabi sendiri pernah bersabda kalau beliau telah mendengar suara langkah kaki Bilal di surga. Sebuah kesaksian yang luar biasa kan? Ini bukti nyata tentang betapa tingginya derajat spiritual Bilal. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Warisan Bilal terus hidup, bergema sepanjang masa, dan memberikan kita semua pelajaran abadi yang sangat berharga. Rasa cintanya kepada Nabi itu dalam sekali. Sampai-sampai setelah Nabi Muhammad wafat, setiap kali Bilal mencoba mengumandangkan azan, suaranya tercekat tak kuasa menahan tangis karena teringat sang Nabi. Kesedihan mendalam ini akhirnya membawanya pindah ke Syam, yang sekarang kita kenal sebagai Suriah, untuk mendedikasikan sisa hidupnya di jalan jihad. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Bilal yang super inspiratif ini? Pertama, ini mengajarkan kita bahwa kekuatan iman yang sejati itu benar-benar bisa mengatasi penderitaan fisik seberat apapun. Kedua, nilai sejati kita tidak diukur dari status sosial, tapi dari ketakwaan. Dan yang terakhir, kesetiaan dan pengorbanan yang tulus pasti akan dibalas dengan kemuliaan yang abadi. Kisah Bilal adalah bukti hidup bahwa kemuliaan jiwa itu jauh melampaui status sosial. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, di dunia kita yang sering banget menilai orang dari penampilan luarnya, bagaimana caranya kita bisa meneladani Bilal?
Bagaimana kita bisa mengutamakan karakter dan ketakwaan di atas segalanya?